Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Para pemirsa yang semoga selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu kebiasaan ya orang-orang Indonesia ketika menjelang hari raya itu disibukkan dengan aktivitas mudik. Ya, makanya di beberapa siaran di televisi ataupun radio itu sudah H-10 atau sebelum beberapa hari sebelum perayaan itu sudah disibukkan dengan berita-berita seputar informasi mudik. Ya. Kita bisa membuat mudik kita itu menjadi lebih berkah, menjadi lebih ya bermanfaat untuk diri kita, ataupun ini juga bisa berbuah pahala jika kita mengingat ya beberapa tips yang disampaikan oleh para ulama yang mereka simpulkan dari beberapa hadis tentang masalah safar. Ya, tentang masalah safar. Kita tahu bersama bahwasanya safar, yang disebut safar itu ya sebagian ulama memakai patokan 85 kilo, itu sudah dianggap bersafar jika keluar kota. Dan ada yang mengatakan itu dilihat dengan patokan urf. Jadi kalau urf masyarakat itu sudah menganggap bahwasanya melakukan perjalanan ini sudah dianggap bersafar, maka dianggap bersafar. Maka ada keringanan-keringanan yang bisa kita ambil seperti keringanan untuk tidak berpuasa, tetapi kalau mampu untuk berpuasa, berpuasa lebih afdal. Kemudian ada keringanan juga untuk mengqashar sholat. Ya, ketika itu bisa kita mengqashar sholat, juga bisa kita menggunakan sepatu dan berwudu tetap dengan menggunakan sepatu kita. Sepatu kita cukup diusap. Ya, ini yang dibahas oleh para ulama seperti dalam mengusap khuf bagi musafir itu 3 hari 3 malam. Ya, kemudian ada keringanan lagi ketika tidak ada air maka kita gunakan debu untuk bertayamum. Ya, ini keringanan-keringanan yang bisa kita ambil. Tapi di samping itu ini berkaitan tentang masalah hukum tadi, dan sekarang kita akan lihat di sini beberapa tips yang kami sampaikan tentang agar perjalanan kita tuh lebih berkah, karena di dalamnya nanti ada amalan-amalan yang bisa kita lakukan, di dalamnya nanti ada zikir-zikir yang bisa kita amalkan. Ya. Ketika kita berangkat, maka yang bisa kita lakukan adalah memutuskan perjalanan dengan melaksanakan sholat istikharah terlebih dahulu. Sholat istikharah di sini dilakukan supaya kita menentukan pilihan. Kita ingin berkendaraan dengan pesawat, ya, lebih mudah, lebih cepat, ataukah mungkin dengan alternatif yang lainnya dengan biaya yang lebih murah, apakah dengan kereta, ataukah dengan bis, atau mungkin kalau itu menyeberang laut dengan kapal. Ya, kita bisa memilih mana perjalanan yang lebih mudah bagi kita, dan nanti Allah Subhanahu wa taala nanti akan mudahkan kita lakukan sholat istikharah terlebih dahulu. Lakukan sholat 2 rakaat. Ya, seperti sholat sunnah yang lainnya, seperti sholat wajib juga kita melakukannya 2 rakaat. Setelah itu, setelah selesai kita membaca doa sholat istikharah dan meminta pilihan mana pilihan yang lebih bagus ketika itu. Kemudian yang kedua, ketika kita sebelum melakukan perjalanan, maka karena barangkali perjalanan kita itu adalah perjalanan yang terakhir. Ya, barangkali perjalanan kita ini adalah mungkin perjalanan yang nanti akan memutus nyawa kita. Ya, maka hendaklah kita banyak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau itu ada kaitannya dengan hak manusia, maka segera kita tunaikan. Berkaitan dengan masalah wasiat, maka ditunaikan wasiat ketika itu. Berkaitan dengan masalah utang piutang, maka segera dilunasi ketika itu. Dan berkaitan dengan dosa yang berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala, maka kita menyesali dosa yang telah lalu yang kita perbuat. Kemudian kita bertekad untuk kembali taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga kita berusaha supaya tidak mengulangi dosa tersebut lagi di waktu yang akan datang. Kemudian yang ketiga, setelah kita bertobat dan meminta maaf dan meminta agar tadi berkaitan dengan hak sesama itu kita tunaikan. Nah, kemudian ketika kita melakukan perjalanan, ya sebaiknya tidak bersendirian. Kalau dengan keluarga itu bagus sekali karena itu lebih daripada satu. Kemudian ya kalau ya dengan teman-teman juga, nah kita ketika itu melakukan perjalanan yang lebih bagus, yang lebih diberkahi. Kemudian ketika itu pilih di antara orang yang melakukan safar tadi, manakah yang menjadi pemimpin. Kalau di situ dengan keluarga, berarti kepala keluarga menjadi pemimpin. Kalau dengan teman sejawat, ya teman rekan kerja, misalnya mau pergi mudik bareng-bareng, ya maka kita pilih yang lebih memiliki agama yang bagus, yang paham agama, yang mengerti tentang hukum-hukum sholat ketika safar, yang mengerti tentang masalah hukum-hukum yang lainnya, sehingga nanti perjalanannya itu menjadi lebih mudah, lebih memperhatikan tentang masalah sholat ataupun hal-hal yang lainnya. Kemudian setelah itu, setelah kita bersafar dengan rombongan atau kelompok tadi, atau dengan memilih pemimpin tadi, maka kita memilih waktu terbaik untuk kita bersafar. Ya, tadi bisa kita putuskan dengan melakukan sholat istikharah, tapi kita bisa mencontoh juga Nabi SAW. Beliau ketika bersafar itu lebih memilih bersafar keluar pada hari Kamis. Ketika Nabi SAW itu pergi untuk melakukan perang Tabuk, beliau memilih safarnya pada hari Kamis. Maka kalau kita bisa menentukan pilihan pada hari Kamis, itu sangat bagus sekali.
Di antara ulama yang mencontohkan seperti ini seperti Syekh Abdul Aziz bin Baz. Ceritakan oleh muridnya Syekh Asadhan bahwasanya Syekh Abdul Aziz bin Baz itu selalu memilih bersafar itu pada hari Kamis, dan ini bersesuaian dengan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian waktu yang terbaik lagi adalah memilih bersafar pada pagi hari, karena Nabi SAW itu mendoakan berkah pada pagi hari. Beliau itu pernah mendoakan Allahumma barik li ummati fi bukuriha, ya Allah berkahilah umatku di waktu paginya. Kemudian safar yang paling bagus juga adalah jika kita melakukan safar itu ketika malam hari, karena ketika itu kata Nabi bumi itu dilipat. Artinya perjalanan itu begitu singkat. Dan mengingat juga kalau perjalanan malam, ya perjalanan kalau kita menempuh jalan misalnya dari Jakarta ke Jogja, ya itu perjalanannya tidak terlalu macet seperti di siang hari. Ya itu yang waktu yang bagus yang kita tempuh ketika kita itu bersafar. Kemudian ada yang bisa kita lakukan lagi sebelum kita bersafar adalah melakukan sholat 2 rakaat terlebih dahulu sebelum keluar rumah. Ya sebelum keluar rumah untuk sudah naik kendaraan, maka kita lakukan sholat 2 rakaat terlebih dahulu dengan niatan ya sholat ya sebelum keluar rumah. Hal ini sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi SAW, ya, dan ini yang dikatakan oleh beliau dalam hadis, barang siapa yang keluar dari rumah idza kharajat min manzilika fasholli rakaatain. Jika kalian itu jika keluar dari rumah kalian, maka lakukanlah sholat 2 rakaat. Di sini sifatnya umum. Ketika orang mau bersafar atau sekedar keluar rumah, itu disunahkan lakukan sholat 2 rakaat. Kemudian setelah itu berpamitan dengan orang-orang yang ditinggalkan. Ketika itu ya, kita berpamitan dengan membaca doa kepada orang yang ya Nabi SAW itu mengatakan kepada orang yang hendak bersafar. Jadi keluarganya ditinggalkan itu mengatakan kepada orang yang bersafar, astaudi Allah dinaka wa amanatak wa khawatima amalik. Aku menitipkan agamamu, amanahmu, dan perbuatan terakhirmu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hendaklah musafir ya itu mendoakan kepada orang yang ditinggalkan. Dia berdoa astaudiqallahalladzi la tadi'u wada'i'uhu. Aku menitipkan kalian pada Allah yang tidak mungkin menyia-nyiakan titipannya. Ini diantara doa yang kita baca sebelum kita itu bersafar. Kita mendoakan orang yang ditinggalkan, dan orang yang ditinggalkan juga mendoakan orang yang bersafar. Kemudian ketika keluar rumah, jangan lupa membaca doa Bismillahirrahmanirrahim, Allah la haula wala quwata billah. Dengan nama Allah aku bertawakal kepadanya, tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Lalu setelah itu ya kita melangkahkan kaki kita ke kendaraan kita, kemudian kita naik kendaraan dan membaca doa ya alhamdulillah, ya bismillah 3 kali, bismillah, bismillah, bismillah. Kemudian kita mengucapkan alhamdulillah, lalu mengucapkan subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Lalu kita mengucapkan lagi subhanaka inni qad zalamtu nafsi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Ya, faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Doa yang selengkapnya itu bisa ditemukan dalam kitab Hisnul Muslim. Tentang masalah ini bisa ditemukan dalam kitab Hisnul Muslim karya Syekh Sa'ad Al-Qahtani. Kemudian jangan lupakan ketika kita berada di kendaraan, ya kita membaca doa ketika safar, subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Allahumma inna nas'aluka fi safarina hadza albirra wat taqwa wa minal amali ma tarda. Allahumma hawwin alaina safarana hadza wa twi 'anna bu'dahu. Allahumma antas sahibu fis safar wal khalifatu fil ahl. Allahumma inni a'udzubika min wa'sa'is safar wa ka'abatil manzar wa su'il munqalabi fil mali wal ahli. Ketika kita sudah mengucapkan seperti itu, maka mudah-mudahan safar kita itu jadi penuh berkah dan penuh kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena doa tadi berisi doa permintaan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu, ya nanti ketika di perjalanan kita usahakan untuk banyak mohon doa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga safar kita atau mudik kita itu menjadi dimudahkan oleh Allah, karena di antara doa yang mustajab itu adalah doa ketika seorang itu bersafar. Nah, ini di antara tips yang bisa kita lakukan ketika perjalanan kita, ketika kita mau berangkat, maka amalkanlah dengan amalan tersebut. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan mudik kita, memudahkan kita selamat sampai di tempat tujuan di kampung halaman kita, dan mudah-mudahan penuh kebaikan ketika kita berada di safar kita. Demikian para pemirsa, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.